tas saya semua digeledah sama mereka minuman keras. Saya diusir, kamu harus pergi dari sini, ini wilayah kami gitu kan. Saya tanya, kalian ini siapa? Saya bilang. Iya. Kalian bukan aparat loh, dan kalian melakukan aksi ini tidak didampingi oleh aparat. Betul. Kalian ini mengatasnamakan agama, tapi justru kalian membuat resah masyarakat. Tugas kita memberikan informasi kalau ada kemungkaran di sekitar kita. Dan yang berhak menindak adalah aparat, bukan kita. Kita bukan aparat. Yang ngoyol. Bahkan saya sampai sempat bersih tegang gitu. Saya bilang sama mereka, kalian ini penjahat, gitu kan. Berkedok agama, akhirnya marah-marah. Ada yang mau ya, media sosial yang sekarang apalagi kita dibumbuin dengan sedikit dalil-dalil agama akan menjadi senjata yang ampuh, karena kita tahu untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil itu dengan agama. Dan hari ini sudah cukup berhasil ya. Sudah cukup berhasil meracuni masyarakat. Kalau kita ingat 212 itu kalau dalam surat Al-Baqarah, mereka sebenarnya membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Dan mereka dengan bangga mengatakan kelompok 212, padahal dalam ayatnya di Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah, mereka sebenarnya membuat kerusakan, tapi mereka tidak menyadarinya. Itu yang terjadi. Ya, menurut saya langkah pemerintah sudah tepat, dan ini menjadi momentum untuk organisasi-organisasi lain yang serupa dengan ASI, yang mereka juga secara ADART-nya tidak menggunakan asas Pancasila, asasnya adalah khilafah atau yang lainnya. Ini menurut saya layak ditindak, karena seperti HTI hanya ditindak dengan hukum administrasi loh. Jadi tidak menggunakan seperti FPI. Kalau FPI kan seperti PKI terlarang gitu kan. Kalau HTI kan hanya dibubarkan saja. Artinya ini menjadi momentum bagus. Kalau saya sendiri memang pernah punya kisah unik dengan kelompok yang menggunakan basis agama ini. Saya pernah menjadi korban sweeping di tengah malam sekitar jam 12. Saya baru pulang dari Jawa Tengah, dari Polda Jateng. Pada saat itu ngisi kegiatan untuk seluruh Kasat Intel se-Jawa Tengah. Pulang saya berencana untuk ketemu dengan kawan, janjian, karena saya pengen ketemu dengan kawan-kawan ini. Dan ternyata baru sampai di daerah Bekasi, saya baru ketemu dengan kawan-kawan, saya baru duduk, belum minum itu. Tiba-tiba ada ratusan orang sweeping, semuanya pada kabur. Saya kebetulan bawa anak istri. Saya bawa anak istri, yang lain kawan-kawanku kabur, saya sendirian. Akhirnya saya tetap berdiri di situ lah, karena saya merasa tidak membawa minuman keras, tidak membawa narkoba dan sebagainya. Saya berdiri di situ. Akhirnya teman-teman kabur, tas saya semua digeledah sama mereka minuman keras. Saya diusir, kamu harus pergi dari sini, ini wilayah kami gitu kan. Saya tanya, kalian ini siapa? Saya bilang. Kalian bukan aparat loh, dan kalian melakukan aksi ini tidak didampingi oleh aparat. Betul. Kalian ini mengatasnamakan agama, tapi justru kalian membuat resah masyarakat. Tugas kita memberikan informasi kalau ada kemungkaran di sekitar kita. Dan yang berhak menindak adalah aparat, bukan kita. Kita bukan aparat. Yang ngoyol. Bahkan saya sampai sempat bersih tegang gitu. Saya bilang sama mereka, kalian ini penjahat, gitu kan. Berkedok agama, akhirnya marah-marah. Ada yang memukul saya, pukul sekali saja pukul ini. Saya majukan wajah saya. Sekali pukul saya set ke penjara. Akhirnya ketua mereka datang, akhirnya minta maaf, terus akhirnya mereka bubar. Artinya masyarakat selama ini melihat mereka udah langsung ketakutan. Sebenarnya mereka lemah dari sisi, apalagi secara hukum. Mereka nggak berhak sebenarnya untuk melakukan aksi-aksi sweeping seperti itu, karena mereka bukan aparat. Yang berhak melakukan itu adalah aparat negara. Ya tadi, mereka kan sudah menggunakan konsep musuh bersama. Jika ada salah satu organisasi di antara mereka yang ditindak oleh pemerintah, yang lain juga ikut bergerak juga, seolah-olah mendukung mereka agar seolah-olah mereka bersatu. Ya, kita tidak kaget beberapa daerah sudah mengkampanyekan pendirian ormas baru, atau Front Persatuan Islam, Front macam-macam lah. Ya, itu wajar, karena mereka tidak ingin eksistensi mereka tiba-tiba hilang karena sudah ditindak oleh pemerintah. Tapi kembali bahwa inilah kita lihat, mereka adalah orang-orang yang membangkang, tidak taat aturan kepada pemerintah. Kan mereka bilang tanpa menggunakan SK pun kami bisa gitu. Tapi ini jadi tantangan baru
ada pemerintah, baru ketika dia melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, dia layak untuk ditindak lagi dengan tindakan, bahkan ketika sudah melawan seperti yang 6 tertembak, ya kalau memang sudah melawan juga layak ditindak dengan tindakan tegas dan terukur. Seperti itu. Mereka orang-orang yang lucu kalau menurut saya. Kenapa lucu? Ya satu sisi dari dialog voice yang muncul, mereka sudah jelas menganggap bahwa aparat itu musuh. Tadi ketika dalam kondisi perang, di medan perang ketemu musuh bawa senjata, ya antara dibunuh dan terbunuh, dan mereka ketika terbunuh, kelompok mereka protes, ini yang HAM lah, yang ini kan lucu. Dalam kondisi perang, mereka memposisikan ini peperangan polisi musuh, ditembak. Ya ini kan, ini seperti dagelan gitu kan, seolah-olah mereka tidak dianggap yang inilah gitu kan, ini pelanggarannya, bahkan mereka berkali-kali mengatakan bahwa ini adalah ulah orang-orang tauhid gitu kan. Ini kan sebenarnya fakta bahwa mereka sebenarnya tadi adalah orang-orang yang memang tidak taat kepada aturan negara. Jadi layak menurut saya untuk tindakan tegas dan terukur yang seperti itu oleh aparat. Jelas dalam video-video yang di medsos itu, di kanal-kanal YouTube, mereka jelas mendukung ISIS kok. Dan ada bayatnya di video, ada yang berbayat kepada mereka, mengatakan negara ini tauhid, negara yang layak diganti. Bahkan bukan hanya kalangan dewasa, media, anak-anak kecil sampai bilang pemerintah tauhid layak diganti, negara ini negara jahiliyah. Nah ini kan sebenarnya bahaya. Radikalisme bukan hanya dewasa, muncul bahkan dari kalangan anak usia dini. Dan ini juga terjadi di masyarakat, radikalisme di usia dini banyak. Akhirnya anak-anak yang masih kecil, anak TK, anak SD ini nggak mau berkawan dengan temannya karena temannya beda agama. Kan di sekolah ada lagu namanya Tepuk Anak Soleh, Islam yes, kafir no, nggak boleh berteman sama mereka. Bahkan ada lagu itu, Islam sampai mati, Islam sampai mati. Anak kecil itu tangannya di leher. Ini bisa kita tafsirkan untuk mendukung Islam, siap membunuh atau bunuh. Ini bahaya sekali, dan ini dibiarkan. Dan ini sangat berbahaya. Jadi menurut saya pemerintah menjadi momentum bagus, dibuatkan untuk organisasi-organisasi lain yang serupa, termasuk kepada orang-orang yang terindikasi bergabung dengan kelompok terlarang juga layak untuk ditindak dengan hukum yang berlaku. Ya, fakta kok, dan tidak ada bantahan. Mereka jelaskan bukan hanya 1-2 video, puluhan video. Bahkan kemarin kan imam besarnya ketika pulang dari Arab ini kan juga statementnya begitu kan, bahwa kita aparat seperti dilakukan, semuanya pokoknya bagi mereka salah, yang benar hanya mereka saja. Nah ini yang seolah-olah penggiringan opini bahwa negara ini seolah-olah menzolimi mereka, apalagi dengan kata-kata mengkriminalisasi ulama. Nggak ada, negara ini negara hukum. Walaupun banyak kasus terjadi, mereka tidak ditangkap dengan pasal terorisme misalnya kan, dengan ujaran kebencian, termasuk ada kasus yang Habib Bahar itu kan pemukulan, kekerasan. Nah ini menurut saya pemerintah sudah sangat bijaksana, dan kita sudah terlalu sabar. Kalau kita dibiarkan, maka hari ini bagi mereka kan yang beriman hanya kelompok mereka. Ya, umat Islam yang dianggap beriman ya tinggal beberapa persen saja bagi mereka. Semuanya udah kafir semua ya. Jadi ini tadi seperti dagelan, tapi ini fakta terjadi di depan mata. Bahkan banyak di lingkungan kita, kerabat kita, tetangga kita, banyak yang juga terpapar oleh mereka. Lucu tapi menjadi fakta dan terjadi. Ini tantangan kita bersama untuk bersama-sama mengatakan bahwa kita nasionalisme, tapi jangan hanya diam. Karena saya dulu ketika di kelompok radikal di NI, saya nasionalisme. Kenapa? Nasionalisme itu merasa terancam. Kenapa terancam? Karena menganggap bahwa orang di sekitar kita semua itu adalah musuh yang harus kita waspadai, jangan sampai kepada dan kita bermasalah dengan aparat misalnya, membahayakan teman-teman yang lain. Bahkan ada tukang bakso lewat di depan rumah kita, di depan markas. Tukang bakso tiba-tiba parkir lama, banyak yang beli. Padahal tukang bakso beneran. Tapi kita saking paranoidnya merasa bahwa tukang bakso kok lama, jangan-jangan intel nih. Tukang baksonya pergi, kita pindahan karena merasa terancam. Nah ini menurutnya semangat ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat. Kita terancam, kita harus waspada, tapi jangan sampai fobia. Karena dilematis, saya pernah ngisi kajian di Undip untuk seluruh mahasiswa baru, ada sekitar 7.000 mahasiswa. Katanya, siapa yang tidak boleh belajar agama di kampus oleh orang tua? Dari 7.000 separuh lebih 7 jari, katanya paling depan.
Kenapa kok nggak boleh belajar agama oleh orang tua? Takut direkrut kelompok radikal, Pak. Nah, ini menurut saya menjadi tantangan baru juga. Ketika anak jauh dari agama, maka akan berdekat dengan pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Kita harus waspada karena mereka menggunakan segala cara. Jadi kalau kita tidak waspada, barangkali lingkungan kita, bahkan keluarga kita bisa terpapar oleh mereka. Jadi bela negara bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuatu sesuai bidang yang kita bisa. Ya, terkait kegiatan kontra atau pencegahan masa radikalisme, saya rasa setiap kementerian dan lembaga di negara ini sudah melakukan, termasuk BNPT. Tapi menurut saya tadi, kita belum berimbang. Lilin kita kecil, mereka menyalankan obor. Jadi sejauh ini menurut saya BNPT lebih dominan di penindakan, di penindakan. Jadi untuk pencegahan menurut saya ke depan bukan hanya BNPT tapi kementerian dan lembaga. Jadi melakukan, karena mereka juga masuk di birokrasi, masuk di kementerian, di dinas-dinas terkait. Ini menurut saya tantangan berat, apalagi di ASN juga sudah banyak dari survei-survei yang jelas banyak terpapar. Jadi artinya ini menjadi tantangan kita bersama untuk apa ya, bersama-sama antara kementerian dan lembaga untuk sinergi. Menurut saya selama ini belum sinergi, sementara memang mereka melakukan setiap kementerian dan lembaga terkait masalah pencegahan, tapi menurut saya masih sudah kegiatan laporan nih. Jadi tindak lanjutnya masih minim. Nah, ini menurut saya juga harus kita kampanyekan bersama-sama bahwa mereka itu musuh, dan musuh bersama yang harus kita posisikan, bahwa kalau kita tidak waspada, maka ya orang-orang terdekat kita akan menjadi sasaran. Kita bisa seluruh kementerian jika bergerak, bukan hanya lewat seminar saja, mungkin lewat selama ini yang ditinggalkan dan hampir punah, lewat kearifan lokal misalnya, lewat olahraga. Kita bisa mengkampanyekan pesan-pesan kebangsaan bahwa hari ini loh kita terancam dan kita sudah teradu domba antar suku, antar agama, bahkan yang seagama kita ribut. Jadi kalau ibarat perang, orang asing itu mau menghancurkan Indonesia itu nggak perlu peluru banyak, kita sudah teradu domba, sudah terpecah belah, mudah sekali. Nah, ini karena yang kita sedang berperang dengan bangsa sendiri ya, Pak Ken. Nah, kita sudah tercebelah antara suku antar agama, yang seagama kita juga ribut. Nah, ini tantangan kita untuk bersama-sama. Tugas pemerintah nggak berat, makanya kita tadi bela negara bukan tanggung jawab aparat dan pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama untuk berbuat sesuai bidang yang kita bisa. Kita tetap bergerak, kita ambil bagian sesuai bidang yang kita mampu dan kita bisa. Jadi kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan walaupun lewat misalnya webinar, kita masuk ke kampus-kampus, ke organisasi, termasuk kalangan buruh. Ini yang juga menurut saya sampai sekarang belum dijangkau oleh pemerintah. Karena banyak sekali fakta anak-anak perantau dari Magelang misalnya datang ke Jakarta dengan lulusan SD, SMP atau SMA, minim keterampilan, akhirnya menjadi guru kasar, ketemu dengan kelompok radikal yang memang secara pemikiran sudah matang, direkrut di Jakarta, difasilitasi tempat tinggal, fasilitasi dengan semuanya, nggak usah mikirin makan, kita senasib seperjuangan, direkrut. Nah, ini juga menurut saya bahaya, karena banyak faktanya kelompok buruh ini perantau dari daerah yang terpapar, bahkan yang berangkat sampai ke Suriah itu banyak sekali. Karena ya mereka ketemu dengan seseorang, oh ya dia dianggap ngaji, ketemu terus Pak direkrut, merasa bahwa ini mendapatkan hidayah, karena selama ini tidak mendapatkan ajaran tentang bagaimana Islam yang kafah. Karena bagi mereka yang dimaksud kafah itu adalah keseluruhan, seperti akar misalnya, batang buah pohon, akarnya mangga, batangnya mangga, buahnya mangga. Nggak seperti di Indonesia 17 Agustus, akarnya nggak ada, batangnya licin, buahnya banyak, panjat pinang, lampu negara kafir. Jadi banyak anak-anak muda yang merasa mendapatkan hidayah padahal mereka tersesat, karena pada awalnya mereka mendapatkan narasi-narasi yang bagus tentang agama, tentang ibadah, walaupun selanjutnya ini adalah sebuah kedok. Dan ini menurut saya juga perlu disentuh di kalangan buruh ini, karena mereka jumlahnya tidak sedikit. Misalnya sama-sama orang Magelang ketemu di Jakarta, ngomong dengan bahasa Jawa, kamu belum dapat kerja, tinggal di rumahku aja. Di Jakarta itu kontrakan mahal, biaya makan mahal, tinggal sama-sama senasib perjuangan. Kan secara psikologi kita sudah tersentuh, dan ini menjadi pintu gerbang orang akan direkrut ke sana.